Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Mari dukung dan doakan pelayanan Bapak dan Ibu Gembala yang saat ini berada di Australia. Kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan Bapak dan Ibu Gembala. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elia Zakaria. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel SR. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chance Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel SR. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Mari dukung dan doakan pelayanan Bapak dan Ibu Gembala yang saat ini berada di Australia. Kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan Bapak dan Ibu Gembala. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elia Zakaria. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel. Come on, somebody give God some praise. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Saya percaya Tuhan mengasihi kita, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Seberapa yang satu minggu ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Oh Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan setiap hari buat kami, selalu baru buat kami setiap pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang kami sembah Tuhan, Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan, layakkan setiap hidup kami di tempat ini Tuhan, untuk kami bisa datang ke rumah Tuhan, untuk kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Mari angkat suara Bapak Ibu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah kami, Tuhan Yesus jamah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama katakan dari awal Bapak Ibu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, katakan Tuhan, Tuhan Kau sempurna
Terima kasih Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Di bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami sembah, oh kami agungkan, hanya Kau yang layak. Terima sembah kami Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat kita suara kita Bapak Ibu. Sembah. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus sama. Haleluya. Mari panggil nama Yesus. Yesus Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus sembah Tuhan.
Yesus hari tempat ini. Mari sama-sama. Haleluya. Panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus. Oh. Haleluya. Ya raba-raba-raba syana-rabo. Kira-barabana syana-rabo. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari jamaah, di dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Ya raba-raba-raba syana-rabo. Ikarabata syana-rata karama syana-rabo. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terus mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mari jamah setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan jamah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Bapa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh,
kasih Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Semua yang percaya katakan Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari berikan salam jabat tangan kanan kiri, katakan Allah kita luar biasa. Haleluya. Mau bersukacita buat Tuhan, amin. Yang bersukacita katakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah. Amin. Di hadapan Tuhan Allah kita. Biar semua yang bernafas, memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah. Di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas, memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, oh puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, oh memuji Dia, oh memuji Dia. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Masih mau memuji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita adalah pemenang-pemenang Tuhan, amin. Haleluya. Makasih. Kalau sumber sukacita kami Tuhan, kalau kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan, gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
bisa dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti yang ditugaskan bisa menyiapkan diri. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malah sumber segalanya Tuhan. Haleluya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya Tuhan, pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau memberi persembahan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Allah itu baik, amin Bapak Ibu. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia semua yang kita perlu. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajablah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih setia, Dia menyediakan yang ku perlu. Mari amini lagu ini Bapak Ibu. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajablah kuasa dalam nama
sungguh luar biasa, luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesusku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. Yesusku, Yesusku. Oh, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus luar biasa, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Buka setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman Tuhan adalah rema dalam hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari bersama-sama Bapak Ibu katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selama. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Tanda kami mengasihi Tuhan, tanda kami percaya Tuhan. Haleluya. Badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkan
Mari dari awal katakan, ku mau cinta Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sidang jemaat saja katakan, ya Aba Bapa, ya Aba. Ini kami anakmu Tuhan. Ya Aba Bapa. Sekali lagi sidang jemaat saja katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengiring Yesus. Haleluya. Ya Aba, saya serahkan pada hambanya. Ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, karena rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan padamu Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Kami percaya dengan bukti Tuhan yang telah mengorbankan dirimu di kayu salib untuk keselamatan kami. Dan kami akan membalas dengan cinta kami kepadamu. Memberi diri untuk dipimpin, untuk dibentuk agar sesuai kehidupan kami dengan kehendak Tuhan. Kami mempersiapkan diri Tuhan untuk menyambut, menerima kebenaran ilahi yang Tuhan taburkan di dalam kehidupan kami. Kami adalah tanah liat dan kami siapkan hati kami untuk dibajak, untuk ditaburi benih ilahi agar berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Salam. Salam.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Allah, kesempatan ini kembali kita bisa ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama menikmati lawatan Tuhan, untuk bersama-sama dibentuk di dalam kehidupan kita agar supaya kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Berkorban mendatangkan perubahan. Haleluya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membaca di ayat Titus 2 ayat yang ke-14. Titus 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, nanti mungkin bisa muncul di layar. Demikian firman Tuhan. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan Yesus saja, Dia berkorban untuk kebaikan saya dan saudara. Dan semua orang di dalam dunia ini, orang yang mau berkorban pun agar supaya di dalam pengorbanan mereka dengan tujuan agar supaya orang lain lebih baik daripada sekarang. Amin. Amin. Nah, kalau kita membaca perikop ayat yang baru saja saya bacakan bahwa di sana kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua orang. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Dia datang memenuhi apa yang dikehendaki Bapaknya kepadanya agar supaya Yesus itu menyerahkan dirinya untuk mati demi saya dan saudara, demi kita umat manusia. Amin. Amin. Kita menyadari bahwa saya dan saudara ada di tempat ini bisa menikmati sukacita, bisa menikmati kebahagiaan itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib atau kematian Tuhan Yesus itu menanggung dosa-dosa saya dan saudara, dosa manusia di dalam dunia ini agar supaya saya dan saudara itu mendapatkan keselamatan dan diharapkan agar supaya saya dan saudara itu menjauhi dosa, meninggalkan dosa dan melakukan kebaikan. Amin. Jadi kematian Tuhan Yesus itu agar supaya tujuannya saya dan saudara itu mendapatkan keselamatan. Setelah mendapatkan keselamatan, anugerah ilahi turun atas diri kita, saya dan saudara harus meninggalkan dosa. Berbalik untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik kepada siapa agar supaya saya dan saudara itu bisa mencerminkan Kristus. Bisa menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan Injil kerajaan Tuhan. Di mana saya dan saudara menjadi wakilnya Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Amin. Dan oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Anda bertanya, mengapa sih?
mengapa sih Tuhan Yesus mau berkorban? Mengapa sih Yesus harus berkorban? Puji Tuhan bisa kelihatan di layar. Next. Yang keempat. Haleluya. Mengapa Yesus mau berkorban untuk saya dan saudara? Yang pertama, karena manusia itu berdosa. Katakan manusia berdosa. Nah, di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Next lagi ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dosa manusialah saya dan saudara itu kehilangan kemuliaan Allah. Saat kemuliaan Allah hilang dari manusia, mata manusia terbuka bahwa dia telanjang. Nah, ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kemuliaan Allah itu tidak turun atas diri kita, maka kita itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, kenapa Yesus berkorban? Ayat berikutnya di situ katakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi upahnya dosa itu kematian, kematian kekal. Tetapi ada kabar gembira di situ ditulis Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karunia Allah seringkali saya kasih gambaran seperti ini. Karunia Allah itu sebuah hadiah yang sebetulnya itu tidak layak saya dan saudara terima. Namun itu diberikan kepada saya dan saudara. Jadi keselamatan itu diberikan kepada saya dan saudara, di mana saya dan saudara itu tidak layak menerimanya. Dan oleh karena itu saudara, macam cara dilakukan oleh manusia agar supaya apa? Untuk bisa mendapatkan keselamatan, untuk bisa diterima oleh Tuhan. Next. Nah, saudara, dosa manusia itu akibatnya seperti ini. Manusia dengan Tuhan itu terputus. Nah, di situ dosa itu memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Jaraknya antara manusia dengan Tuhan itu tidak bisa dilewati oleh siapapun. Namun karena manusia yang merasa berdosa tadi berusaha agar supaya bisa untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan apa? Berbuat baik. Dengan apa? Tidak menyakiti orang lain. Dengan apa? Tidak berbohong, tidak menipu orang lain. Dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya. Dia berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Nah, ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan daya upaya manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Ada orang yang bertapa, ada orang yang menyembah tempat-tempat tertentu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Agar supaya mendapatkan mimpi dan lain sebagainya. Itu tidak bisa, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karunia
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Keselamatan itu pemberian Tuhan kepada saya dan saudara. Kita tidak bisa berusaha dengan maksimal kita, kekuatan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dengan apa kita bisa diselamatkan? Next. Haleluya. Yang berikutnya adalah hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya Yesus beroleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tadi gambar adalah Tuhan dengan manusia itu ada pembatasnya. Tapi karena iman kita kepada Yesus, karena mati di kayu salib, next. Nah, jurang maut pemisah kita tadi. Imanlah yang menyelamatkan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Yesus, akulah jalan. Tidak ada tokoh agama yang ada di dalam dunia ini yang mau berkata, aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan. Dia hanya menunjukkan kalau engkau mau selamat, engkau harus lakukan ini, dan ini. Tetapi Yesus, akulah jalan itu. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saat kita berjumpa dengan Yesus tentunya kita bisa mengucap syukur hanya karena iman itulah menjadi Yesus itu menjadi jembatan, menjadi penghubung antara saya, antara Anda dengan Tuhan untuk bisa berjumpa. Amin. Amin. Sangat mudah. Hanya dengan iman. Nah, saat kita menerima panggilan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudaraku, sekali lagi bahwa kita bisa selamat hanya iman saya dan saudara kepada Yesus. Amin. Namun persoalannya Tuhan Yesus itu tidak hanya menginginkan saya dan saudara memiliki iman saja. Tetapi Tuhan menginginkan agar supaya saya dan saudara itu memiliki kehidupan. Memiliki kehidupan itu tentunya ada suatu perubahan. Kalau ibu bapak saudara menanam sebuah pohon dan engkau pasti menginginkan pohon itu untuk bisa menghasilkan buah. Amin. Untuk bisa bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Demikian juga saya dan saudara itu diinginkan oleh Allah agar supaya saya dan saudara itu mencerminkan Kristus yang ada di dalam dunia ini. Amin. Jadi agar supaya orang lain itu bisa merasakan Yesus itu ada di dalam diri kita. Next. Apa yang bisa kita teladani dari pengorbanan Tuhan Yesus?
Dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama, pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di mana saja, mungkin engkau masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau guru mungkin masuk jam 6:30, pulang jam 2, kadang jam 3. Amin. Jadi orang yang bekerja antara jam 8 dan pulang jam 5 itu bekerja keras. Amin. Amin. Tetapi kalau engkau masuknya jam 8, pulangnya jam 8 malam. Biasanya kantor itu pulang jam 5, tapi engkau pulang jam 8 malam. Dan gajinya enggak dinaikin. Gajinya sama saja. Itu namanya pengorbanan. Ya, itu pengorbanan. Tetapi pelayanan perlu dibutuhkan dua-duanya. Kerja keras dan pengorbanan. Katakan amin. Amin. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Next, perhatikan baik-baik. Ciri utama dalam pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Jika belum ada pengorbanan, sesungguhnya masih belum melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang saya maksud pelayanan itu bukan hanya di gereja saja. Anda sebagai usher, Anda sebagai kolektan, song leader, singer, pemain musik, tamborin, flag, atau bahkan sound, atau kamerawan. Itu sangat sempit. Tapi dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, di lingkunganmu, di rumah tanggamu, di mana engkau mungkin bekerja, diperlukan yang namanya pelayanan dalam hidupmu. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai contoh, saudara. Contoh di dalam kehidupan kita berkeluarga. Keluarga besar maksud saya, GSJA Cendrawasih. Seorang gembala. Gembala kita Bapak Yuel. Itu memiliki umat yang digembalakan di tempat ini. Pasti memiliki kerinduan agar supaya bukan hanya saja Anda sebagai jemaat datang jam 7, mungkin setengah 8, setengah 9 atau jam 9 pulang, kurang lebih 2 jam. Ya sekarang kurang lebih 1,5 jam. Anda ditugaskan pelayanan yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi satu hal, saudaraku, di dalam kita mengambil sebuah pelayanan yang diberikan oleh mungkin gembala kita, mungkin oleh teman-teman kita untuk dipilih mungkin sebagai usher dan lain sebagainya. Tidak sedikit yang bilang, Pak, saya belum bisa, kasih yang lain saja ya. Nah mungkin Pak Charles, istri saya, Bu Krisni, atau mungkin Pak Suhardi sebagai ketua komisi
dan kemudian yang lain sebagai ketua misi, ketua komisi yang ada di gereja kita pasti kepingin merekrut teman-temannya untuk bisa ambil bagian. Kadang-kala bilang, maaf Bu, maaf Pak, jangan saya dulu ya, orang lain dululah, saya belum bisa. Nah saudara, di dalam hal seperti ini, kadangkala kita menolak sebuah pelayanan yang kecil saja. Dan saya mengharapkan kepada ibu bapak saudara yang sudah bisa ambil dalam pelayanan, ambillah kata bijak seperti ini. Pelayanan bukanlah suatu beban, tetapi sebuah kehormatan. Amin. Amin. Jadi saya mengharapkan kepada ibu bapak saudara yang ada di tempat ini, entah siapapun yang memberi tugas khususnya di dalam pelayanan di gereja, jangan sebagai beban, tapi jadikan itu sebuah kehormatan. Jadi kalau kita dipercaya oleh seseorang, itu sebagai kehormatan, belum tentu orang lain itu diberikan kepercayaan. Dan oleh karena itu ibu bapak saudaraku, karena tidak ada yang dikorbankan bagi Tuhan kalau kita belum sungguh-sungguh berkorban di dalam pelayanan. Nah saudara, saya sebagai contoh saja, kalau saudara bisa melihat tamborin yang saat ini, flag yang saat ini melayani, itu bisa kelihatan bagus. Amin. Mungkin di antara saudara tidak tahu kalau mereka ada sebuah pengorbanan yang diberikan. Mungkin 2 malam yang lalu atau bahkan berhari-hari yang lalu telah lama bersama-sama latihan di tempat ini. Bukan mereka saja, tapi ada pemimpinnya yang mungkin saudara tidak tahu siapa yang memimpin bisa sehingga gerakan-gerakan ini tadi bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh saya katakan, mereka yang bekerja di belakang layar. Nah, saudaraku, enggak gampang. Coba ibu-ibu udah ngelihat seperti itu, coba suruh nyoba memainkan tamborin. Enggak bisa. Enggak gampang loh. Bahkan kalau ada yang tampil ibu-ibu itu bisa, ya mungkin enggak sebagus anak-anak remaja. Itu latihannya berkali-kali. Halo ibu-ibu. Nah, ini sebuah pengorbanan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita, next. Selain itu saudaraku, pengorbanan di dalam pelayanan entah di gereja, entah di mana saja. Bekerja keras tapi tidak dihargai. Aku sudah kerja keras tapi kok masih ya lu ngecek gua gitu. Lu jelekin gua. Ya artinya sudah bekerja keras tetapi tidak dihargai. Itu sebuah pelayanan saudara. Ya, engkau sebagai song leader sudah bagus. Tapi turun, engkau kurangnya seperti ini. Seperti orang yang nonton bola. Ayo tendang, gol. Kok enggak gol sih? Hanya bisa ngomong, tapi kalau suruh main belas, enggak bisa. Nah, difitnah tetapi tidak boleh membela diri alias diam. Itu sebuah pelayanan saudara. Sedih atau susah, ingat, banyak persoalan, tantangan, sedih atau susah kita sebagai pelayan harus tetap bersukacita. Amin.
Masa kita sedih jadi aser, tetap kita sedih saja. Sebuah pengorbanan itu. Sekalipun banyak persoalan, namun Tuhan memberikan saya dan saudara semangat yang baru. Amin. Yang terakhir, berkorban untuk keluarga. Ya, berkorban untuk keluarga. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya memasukkan bahwa berkorban untuk keluarga itu saya masukkan di sini. Saudara, bagi ibu yang mungkin hamil melahirkan, orang lain mungkin bilang itu pengorbanan, tapi juga karena itu sebuah kewajiban. Ya wajibnya wanita harus melahirkan. Amin. Sebuah atau orang tua itu harus membiayai anaknya sekolah. Orang tua harus membesarkan anak, mendidik anak. Itu sebuah kewajiban. Amin. Amin. Itu sebuah kewajiban. Memang tugasnya orang tua itu mendidik anak, membesarkan anak dan memimpin anak sehingga menjadi anak yang dewasa sampai mandiri. Itu sebuah kewajiban. Tapi bagaimana berkorban itu? Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam hidup bermasyarakat, hanya di dalam keluargalah pasti paling yang sering kali mendatangkan yang namanya gesekan. Mengapa? Karena setiap hari ketemu dengan istri, ketemu dengan suami, ketemu dengan anak, ketemu dengan orang tua, orang-orang yang itu saja yang paling sering. Nah, di dalam kehidupan khususnya sebagai suami istri, itulah orang yang paling sering menyakiti hidupmu. Halo? Benar enggak? Siapa yang paling sering menyakitimu bapak-bapak? Pasti ibu-ibunya, istrinya dong. Masa orang lain? Halo? Ibu-ibu yang paling sering menyakitimu, menyakiti hatimu siapa? Halo? Pasti suami. Itu yang pertama. Dan yang utama tentunya. Yang kedua, Anda sebagai orang tua yang sering menyakiti mungkin anak-anakmu. Disuruh ini enggak mau, disuruh itu enggak mau. Ya kadangkala seperti itu. Tapi mengapa orang yang sering menyakitimu, khususnya suami atau istrimu, yang sering engkau buat jengkel, bahkan engkau sering menangis karena suamimu. Tapi tetap pagi engkau buatkan kopi. Lalu tiap pagi engkau bikinkan masakan yang enak. Halo? Engkau sebagai suami semalam disakiti oleh istrimu, tapi pagi-pagi engkau hantarkan istrimu ke tempat bekerja.
engkau hantarkan pagi-pagi belanja ke pasar. Mengapa? Halo? Itu sebuah pengorbanan yang besar. Yang harus engkau lakukan sampai saat ini. Sampai kapan? Sampai suamimu mati? Sampai kapan istrimu mati? Harus berkorban. Sekalipun beribu kali istrimu menyakiti, suamimu menyakiti, engkau harus bisa bilang, sayang. Iya kan? Engkau harus bisa, I love you, aku tetap cinta kamu. Sampai mati. Nah saudara, saya suatu hal yang tergugah karena hal ini hari Kamis kemarin sedikit saya bahas di dalam Komsel. Ada seorang pria mengatakan seperti ini. Berkorban itu aku mau makan sate. Contoh nih, mau makan sate babi. Enak udah lama. Tetapi istrinya, tetapi anaknya kepingin ngajak makan bakso. Aku ngalah karena istri anak mau ngajak bakso, ya udahlah nggak makan babi. Itu sebuah pengorbanan juga. Jadi artinya berkorban itu mengalahkan egois kita demi kepentingan orang lain. Amin. Amin. Halo. Sering engkau lakukan seperti ini? Amin. Amin. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita? Pak, Bu, berapa kali engkau juga jengkel sama anakmu, marah sama anakmu, tetapi anakmu enggak kamu usir kan? Ayo kamu pergi sana. Saya pernah Pak, Bu diusir oleh bapak saya. Ya diusir, suruh pergi dari rumah. Kamu yang enggak nurut sama orang tua, enggak ada kakek nenekmu, orang tuamu yang Kristen, kamu jadi orang Kristen. Sono pergi. Pergi ke gereja ya, sono minta makan orang gereja. Minta disekolahin orang gereja, memang mau orang gereja nyekolahin kamu? Saya pernah digituin oleh orang tuaku, saudara. Ya saya tunduk, diem saja. Tetap saya di rumah, sekalipun saya dimarah orang tua itu bapakku, ngomongnya bener sih. Nah, tapi dengan lambat laun saya ya nggak lakukan hal yang nggak baik gitu. Nah ibu bapak saudaraku, next. Inilah harus kita lakukan. Hidup bijaksana. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kalau Anda baca bahwa istri itu teman pewaris kasih karunia Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, namanya bijaksana, belajar, tidak egois. Ya, tidak egois. Egois itu mementingkan diri sendiri. Artinya kalau aku benar, ya pokoknya kamu salah ya salah. Enggak ada salahnya. Sekalipun kita benar, kita bilang maafkan aku ya telah membuat masalah. Nah kadangkala tapi pria-pria ini sulit untuk melakukan hal ini. Laki-laki atau pria biasanya itu egois. Ya egois, maunya menang sendiri.
Sudah istrinya minta maaf, namun kadangkala tidak diberi hal itu. Nah, oleh karena itu egois inilah yang membuat keluarga itu bisa renggang. Salah satunya egois itu tidak mau mengalah atau tidak bisa mengampuni. Berapa banyak anak-anak Tuhan, ya anak-anak Tuhan pisah, putus, cerai Allah. Kenapa? Karena egois, karena tidak mau mengampuni. Nah, saudara, kalau kita tidak mau dan tidak bisa mengampuni, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih Kristus? Bahwa Yesus itu mengampuni saya dan saudara. Tidak melihat latar belakang kita. Kita punya kejahatan, kita punya kesalahan yang mungkin orang lain tidak bisa mengampuni. Yesus mengampuni. Pak belajar, Pak Bu belajar untuk mengampuni. Itu mari kita belajar dari keluarga kita. Karena seringkali keluargalah tempat kita belajar untuk bisa dewasa, untuk bisa mandiri. Nah, orang yang hidup di dalam keluarga enggak ada sekolahnya. Karena suami istri dari latar belakang yang berbeda. Dijadikan satu. Banyak persoalan awal pernikahan. Tapi kalau saat ini engkau menghadapi dan mendapatkan kebahagiaan. Itu karena Anda mencintai Yesus. Dan menjalankan proses kehidupan itu. Dan yang kedua di situ katakan saling menghormati. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Pak, Bu, segala sesuatu yang engkau hargai itu pasti berharga. Amin. Amin. Engkau hargai istrimu, engkau hargai suamimu, engkau hargai anakmu, engkau hargai orang tuamu. Sekalipun orang tua kita yang mungkin galak atau bahkan saya dan saudara mungkin dikecewakan oleh orang tua. Tapi mari kita belajar menghormati orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Mengapa saya katakan? Karena saya belajar. Saya 3 saudara, kalau secara kasih itu boleh dibilang kasihnya sangat beda dengan adik-adik saya, dengan saya. Ya kasarnya gitu. Adik-adik minta apa sama orang tua, seringkali diberikan. Tapi setelah saya menikah saya enggak minta apa-apa. Yang saya harapkan hanya doa dari orang tua. Kadang pernah suatu ketika saya ngomong sama ibu saya. Guyon itu waktu dengan ngobrol gitu waktu ibu saya masih hidup. Saya bilang, Bu, adik-adikku mbok modalin kok aku rak modalin gitu kan. Dia dengan tertawa, kamu sudah bisa ceker sendiri Sam? Ya sudahlah. Tahu ceker? Diumpamakan ayam gitu. Ayam itu kalau cari makan kan ceker-ceker kakinya kan. Nah, saya jujur saudara, saya sungguh mengasihi orang tua. Saya sangat mengasihi orang tua. Dua-dua orang tua saya meninggal, saya ada di dekatnya. Dua-dua orang tua saya meninggal. Saya melihat bagaimana nafas itu berakhir. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari hargai istri Anda, hargai suami Anda, hargai keluarga Anda. Nah next.
Dr. Gary Chapman ini beberapa bulan yang lalu, mungkin awal bulan kalau nggak salah, awal tahun maksud saya, hal ini telah dibahas di gereja kita, 5 bahasa kasih. Nah, 5 hal inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Sekalipun yang pertama, sekalipun istri kita, sekalipun suami kita, sekalipun anak-anak kita bikin jengkel kita, jangan ucapkan kata-kata menghakimi, menjelekkan, bodoh kamu, goblok kamu, binatang dan lain sebagainya. Kata-katakan yang positif. Ya, kata-katakan yang positif yang mendukung agar supaya kehidupan sebagai suami istri mendapatkan dorongan yang besar. Mengapa? Karena istri itu seperti binatang, kok binatang? Ya binatang kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Kupu-kupu itu kalau ditangkap dengan keras, yang tadinya bagus, bulunya akan rontok. Jadi ini suami-suami, jangan bilang goblok kamu dengan kata-kata yang jelek. Itu semangatnya rontok. Dia enggak bertumbuh. Tetapi kalau kita puja, kita sayang, kita sanjung, wanita itu potensinya akan besar. Jadi pujilah istrimu setiap hari. Amin. Amin. Demikian juga sebaliknya. Pak, Bu, khususnya ibu-ibu. Seorang pria akan keluar rumah dengan bangga, bahagia kalau suaminya mendirikan dorongan. Kerja yang bagus ya Pak, kerja yang benar ya Pak. Tuhan memberkatimu. Keluar rumah semangat untuk bekerja. Dan pulang pun cepat-cepat sampai di rumah. Coba kalau tiap hari engkau omelin. Ya kan? Diomelin istrinya, suaminya di rumah tiap hari diomelin. Berangkat kerja ya males-malesan. Apalagi pulang kerja, males. Ketemunya apa? Radio rongsokan. Tahu kan radio rongsokan kalau di setel itu kresek gitu. Nah, yang kedua berkorban untuk meluangkan waktu. Bersama istri, bersama suami, bersama anak. Nah, saudara, saya bangga dengan istri saya. Berkali-kali diajak kenalannya, temennya gitu. Bu, yuk pergi yuk ke sana. Ya pergi ke sana gitu. Diajak pergi, istri saya enggak mau. Dia lebih senang pergi sama saya. Ya, dia lebih senang pergi sama anak-anaknya. Dan ada cucunya sekarang. Dan cucu sekarang sudah bisa nagih. Yang kalau nanti libur kita pergi lagi ya, tidur di hotel. Bertiga aja enggak apa, enggak ada papa mama boleh. Karena waktu lalu pernah saya ajak pergi, saya kasih antimo gitu biar enggak mabuk. Dan dia enggak mabuk benar. Dan dia senang. Dan kalau ngobrol, kapan pray lagi yang? Kita pergi yuk, enggak ada papa, enggak mama, enggak apa-apa. Nah, jadi bersama keluarga lebih enak, jujur lebih enak. Percayalah. Amin. Amin. Haleluya. Dan kemudian jangan bosan kalau sesekali boleh, jangan tiap hari. Memberi hadiahlah sama istri, sama suami. Nah, suatu ketika saya senang sama teman saya Pak Suhardi. Ada Pak Suhardi. Udah 27 tahun, 24 atau 25 tahun belum pernah ngasih kado sama istrinya. Sorry ya Pak ya. Tapi waktu bulan kemarin di altar sini diberikan hadiah istrinya.
Seneng. Istrinya bilang baru kali ini aku dikasih hadiah. Gitu. Ya kan? Jadi Pak Bu, kalau sesekali nggak bolehlah entah engkau berikan apa kek istrimu dengan suamimu, anakmu, dan berikutnya melayani. Nah, saudara, melayani banyak hal. Bukan hanya istri saja melayani, bikin makanan, bikin minuman buat istrinya, tapi enggak ada salahnya. Suami juga melayani istri. Amin. Ke pasar, antar, ke pekerja antar, dan lain sebagainya. Bisa pemain musik, Nek? Nah, yang terakhir adalah sentuhan fisik. Enggak ada salahnya suami istri capek dipijitin. Amin. Nah, next ini yang benar-benar terakhir. Membangun keluarga bukan hanya berhenti saat sepasang manusia menikah. Sepasang manusia menikah itu awal dari membentuk keluarga. Silahkan memain musik. Sebab semuanya hanya awal mula keluarga berdiri. Akan banyak hal yang dihadapi yang menguji sebuah ketahanan sebuah keluarga. Jadi Pak Bu, sebuah keluarga dimulai dari perkawinan, pernikahan. Nah, keluarga itu bisa bertahan atau tidak saat menjalani kehidupan ini. Karena di sana banyak duri, di sana banyak kerikil, di sana mungkin banyak masalah yang harus dihadapi bersama. Itu semua akan tetap kuat kalau kita mau berkorban. Baik tenaga, waktu, uang, perasaan, dan membuat sebuah keputusan. Sekali lagi, membuat sebuah keputusan itu sangatlah penting. Karena kalau sebuah keputusan enggak engkau putuskan, itu pun sebuah keputusan. Engkau ingin hidupmu, keluargamu bahagia, tapi kalau engkau tidak ambil bagian menjadi teladan seperti Kristus, engkau tidak akan mendapatkannya. Song leader. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Engkau baik di luar sana seperti apa baiknya. Tapi kalau di tengah-tengah keluarga engkau enggak menghargai, engkau enggak dihargai oleh keluargamu. Itu yang percuma. Mulailah penghargaan itu lahir dari keluargamu, istrimu, suamimu. Engkau bisa menghargai karena engkau mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan pujikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan musik saja yang pujikan ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus mau mati di kayu salib dengan tujuan agar supaya kita diselamatkan, agar supaya kita bisa hidup benar dan membawa dampak yang baik. Dialah kepala kita, kepala gereja kita, dan kita hidup di keluarga kita. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai anak, engkau sebagai orang tua. Sudahkah selama ini engkau berkorban untuk suamimu, agar suamimu bangga punya istri seperti engkau? Dan sebaliknya, suami mau berkorban untuk istri, dengan pelukan kasih hidup di dalam kebenaran. Engkau sebagai orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anakmu. Engkau sebagai anak bisa menghargai orang tuamu. Aku percaya kalau kita mau berkorban tenaga, uang, pikiran, dan membuat keputusan, Kristus menyertai hidupmu. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Kami akan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan kami berkorban di dalam pelayanan. Kami berkorban di tengah-tengah keluarga kami. Agar keluarga kami utuh. Keluarga kami saling mengasihi. Karena kasih Kristus sudah ada di dalam hati kami. Maka dengan mudah Tuhan, kami mengasihi istri. Kami mengasihi suami. Kami mengasihi anak. Kami mengasihi orang tua. Kami mengasihi keluarga kami, bahkan keluarga besar kami, GSJA Cendrawasih. Terima kasih Tuhan buat teladan yang baik. Engkau rela mati, Engkau rela berkorban untuk keselamatan kami. Dan bahkan mendapatkan kehidupan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau pun memberkati kehidupan kami pula. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dirubah pola pikirnya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan sesama bahkan keluarganya. Kami bersyukur, kami menyerahkan umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati, amin. Mau mengasihi Tuhan lebih lagi, amin. Mengasihi pasangan kita, mengasihi keluarga kita. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kita nanti akan menyaksikan pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Samuel SR. Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Mari dukung dan doakan pelayanan Bapak dan Ibu Gembala yang saat ini berada di Australia. Kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan Bapak dan Ibu Gembala. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elia Zakaria. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel SR. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chance Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, kasih katakan shalom, Tuhan memberkati, selamat datang. Haleluya. Ada berkat Tuhan yang boleh kita terima. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah depan sebelum kita masuk, ya, kok kenapa dibongkar ya? Ada perubahan sedikit ketika mungkin yang mau jalan ibu-ibu tua mungkin akan dibuat landai ya, sehingga lebih diperbaiki, lebih diperbagus lah ya. Kalau mau duduk-duduk sebelum ibadah atau sesudah ibadah, Bapak Ibu bisa kumpul juga sama-sama, bisa makan bakso katanya di sana ya. Puji Tuhan, itu juga berkat Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan shalalalala, shalalala, oh, 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 oh. Shalalalala, shalalala, oh. Sekali lagi sama-sama shalalalala, shalalala, oh, 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 oh. Shalalalala, shalalala, oh. Ya, katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan siapa? Asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik, just suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik, amin, haleluya, suka-sukamu Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ibadah berlangsung sepekan ini Tuhan berkati, kita percaya
Campur tangan Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya, Pendeta Samuel SR. Tuhan memberkati beliau dengan heran, dengan luar biasa. Kami percaya Bapa, berkat kasih karunia Tuhan menyertai hambamu, istri dan anak-anaknya Tuhan, bahkan mantu dan cucunya Tuhan. Engkau memberkati setiap kebenaran demi kebenaran firman Allah. Kehidupannya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Bahkan kami setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan juga memakai kami, keluarga kami, istri, suami, orang tua, anak-anak kami. Kami percaya biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Bahkan banyak orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam pekerjaan, dalam usaha kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh melimpahkan berkat atas keluarga kami. Kami bersyukur buat semuanya ini. Dan tidak lupa kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Diberkati setiap aparat pemerintahan yang ada. Mulai dari Bapak Presiden Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Untuk memimpin negeri ini Tuhan dengan baik, dengan bijaksana. Bahkan semua aparatur negara Tuhan dapat berfungsi, dapat bekerja dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Biar situasi kondisi negara kami dalam apapun permasalahan yang ada, Tuhan yang campur tangan. Bahkan untuk pemilu di 2024 nanti Tuhan juga bekerja menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami bersyukur kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang memberkati setiap keluarga kami. Bahkan ketika kami berkumpul dengan keluarga kami yang lain, sukacita Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang mengikuti secara online, Tuhan juga memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang daripada Bapa Surgawi. Cinta kasih dan kemurahan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidupmu. Bahkan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Bukan memuji-Mu, kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.